Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua masih dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Oke, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021, yaitu bulan Februari. Nah, kalian pasti sudah siap kan untuk mengikuti ibadah hari ini, Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021? Sudah kan? Kalian pasti sudah mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya kan? Oke? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur atas setiap bimbingan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau bernyanyi lagu memuji Tuhan selalu. Kalian pasti masih ingat kan? Oke, siap ya? Mari kita bernyanyi. Kalian di rumah bisa sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji-Nya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji-Nya. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, apa kabar hari ini? Ya, harapan Amang, semua kita sehat dan tidak ada yang sakit dan semuanya kabar baik dan tetap semangat. Amin? Ya. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Namun, sebelum kita atau Amang membacakan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sudah dibuka semua adik-adik, ya. Dibantu adiknya supaya dia bisa membuka Alkitab dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sudah? Ya. Amang akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dikatakan demikian dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia?
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bukan hanya Amang, tapi kalian juga semua orang pasti menginginkan agar dirinya menjadi orang yang baik. Dan bila perlu, menjadi yang terbaik. Itu sebabnya, apa cita-citamu? Menjadi yang terbaik. Pasti ada yang terbaik atau ada yang baik. Itu sebabnya kita memilih cita-cita, pasti mana yang baik atau yang terbaik. Siapa yang tidak mau disebut anak yang baik? Atau menjadi orang yang baik? Coba, siapa yang mau disebut sebagai anak baik? Tunjuk tangan. Siapa yang tidak mau disebut anak baik? Hah? Ada? Ya. Yang pastinya semua kita ingin supaya kita menjadi anak yang baik. Tuhan senang kepada orang yang punya semangat untuk mengatakan, aku mau jadi anak baik Tuhan. Aku mau menjadi anak yang terbaik. Nah, tentunya semua orang senang. Apalagi adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo. Pasti semuanya adalah anak-anak yang baik. Nah, demikian juga dulu waktu Amang masih kecil, masih seumuran dengan kalian. Masih sekolah minggu, masih imut-imut kayak kalian. Amang kalau dengar orang tua mengatakan, ini anakku loh, ini baik orangnya, dia rajin ke gereja, sekolah minggu, rajin belajar. Wah, ketika Amang mendengar itu, pas saya senang. Dalam hati saya mengatakan, terima kasih. Karena saya sudah dikatakan adalah orang yang baik. Coba kalau sebaliknya, ini anak saya, dia gak baik. Dia malas, segala macam. Waduh, saya pasti sedih. Adik-adik juga pasti demikian. Kalau dikatakan tidak baik, bukan? Iya, pasti sedih lah. Karena apa? Kita menginginkan supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi manusia yang baik, yang rajin, dan yang mau melakukan hal-hal yang baik. Nah, pada hari ini kita mendengarkan cerita tentang seorang Samaria yang murah hati, yang baik. Dan firman Tuhan kali ini dimulai bercerita tentang Yesus berjumpa dengan ahli Taurat. Ahli Taurat, seorang ahli yang mengerti tentang hukum Taurat, kemudian yang mengerti tentang segala sesuatunya tentang hukum Taurat, dan dia berusaha untuk mencobai Yesus sampai di mana Yesus tahu tentang hukum Taurat. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tahu siapa dia. Wah, ini mau mencobai gua nih, pikir Yesus.
Yesus tahu, karena apa? Dia ahli Taurat. Masa dia nggak tahu bagaimana supaya bisa menemukan atau memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, apa yang kau tahu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu bagi ahli Taurat dia tidak masalah, karena itu menjadi yang sudah biasa dia ketahui. Lalu dia menjawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengatakan, jawabmu itu benar. Kamu sudah tahu itu. Oleh karena itu lakukanlah apa yang kamu tahu itu. Jangan lakukan yang kamu tidak tahu. Tapi lakukanlah apa yang kamu tahu. Lakukanlah. Lalu ahli Taurat ini mengatakan, wah apalagi nih, mau saya coba lagi nih. Lalu dia katakan, siapakah sesamaku manusia? Siapa sesama kita manusia? Nah, lalu Yesus berpikir, wah ini bukan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya, tetapi sebenarnya jawaban itu sudah dia tahu, ahli Taurat itu tahu. Lalu Yesus memakai sebuah perumpamaan. Ada seorang Samaria yang dikatakan Yesus adalah menjadi orang yang murah hati. Diceritakan pada suatu hari ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun, dia berjalan, ternyata di tengah jalan dia dirampok. Dia dipukul oleh penyamun lalu ditinggalkan begitu saja dan dia hampir mati. Orang itu tidak memiliki siapa-siapa, dia sendiri dalam perjalanan itu. Dan oleh penyamun semuanya dihabiskan. Lalu kata Yesus, ada yang lewat. Dia itu seorang imam, seorang yang beragama, seorang yang punya Tuhan, seorang yang rajin beribadah, melewati jalan itu. Ternyata dia melihat orang yang pingsan tadi, orang yang setengah mati tadi, orang yang sudah dirampok tadi, orang yang sudah dipukuli tadi. Lalu dia melewatinya tanpa ada merasa bersalah, tanpa ada rasa untuk menolong dia. Lalu ada orang kedua, yaitu orang Lewi. Orang Lewi adalah keturunan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mengatur atau mengurusi tentang rumah ibadah. Dan mereka yang berhubungan, mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian, keagamaan. Lalu orang Lewi ini lewat, kemudian melihat orang yang sedang sakit tadi. Orang yang sudah dirampok tadi, yang dipukuli tadi, yang hampir mati itu, yang sudah pingsan itu. Lalu dia cuek. Melewatinya, dia tidak peduli. Melewati begitu saja, tanpa menyentuh, tanpa melihat, dan tanpa menolongnya. Lalu datanglah seorang Samaria, yang konon katanya, orang Samaria adalah orang yang jahat, barbar, yang tidak peduli dengan kebaikan. Ternyata kebalikannya terjadi. Orang Samaria itu melihat yang tergeletak itu, yang hampir mati itu, dia turun dari keledainya, lalu dia perhatikan, wah ternyata masih hidup, kemudian dia bersihkan luka-lukanya, dia rawat, dia siram dengan anggur supaya jangan infeksi, lalu dibaluri dengan minyak supaya tidak terjadi kepanasan dalam luka-lukanya, lalu dia membopongnya, menaikkan ke keledainya. Dia tidak naik keledai, justru yang sakit itu dinaikkan ke keledainya, lalu dibawanya ke tempat penginapan, lalu dirawatnya. Dan ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya, dia menitipkan orang yang sakit itu kepada orang yang pemilik penginapan itu, lalu memberikan 2 dinar uang yang pada waktu itu berlaku. Dan mengatakan, jika engkau merawatnya dan uang ini kurang, aku akan mengembalikannya ketika aku kembali ke tempat ini. Luar biasa. Nah, lalu Yesus mengatakan,
atau bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara mereka sesama daripada yang sakit itu? Lalu ahli Taurat mengatakan, orang Samaria itu. Adik-adik sekolah minggu, yang penting bagi Tuhan Yesus, benar kita punya iman. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Tunjukkan dalam perbuatanmu bahwa kita adalah orang beriman. Orang beriman ditandai dengan tergeraklah hatinya untuk belas kasihan. Artinya peduli kepada orang lain. Peduli bahwa orang lain ingin juga dibantu sama seperti kita. Ingin juga dibantu. Orang lain juga pengen supaya orang lain dicintai. Kita juga ingin dicintai. Bagaimana kita menginginkan sesuatu yang diperbuat oleh orang lain, itulah yang harus kita perbuat. Dan firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu ini mengatakan dan mengajak kita supaya kita mau berbuat yang baik kepada siapapun. Kepada orang yang kita tidak kenal pun, kita harus bisa berbuat baik. Belajarlah melakukan hal-hal yang baik, sekecil apapun itu. Karena Tuhan melihatnya dan Tuhan memperhatikan apa yang akan dan telah kita perbuat. Dan ketika Dia melihat bahwa kita melakukan yang baik, Tuhan sudah dan akan menyediakan berkat bagi kita. Amin. Oleh karena itu, lakukanlah yang baik sekecil apapun itu. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang baik dan yang melakukan yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu, atas firman-Mu, atas hari yang indah ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Bapa di surga, Engkau tahu kami juga ingin bermurah hati. Kami juga ingin menjadi anak yang baik, anak yang selalu memikirkan dan melakukan yang baik. Tapi kadang kami sulit untuk melakukan yang baik Tuhan. Karena ada faktor yang mungkin membuat kami enggan dan tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu Bapa, bimbinglah kami dan ajarilah kami, kuatkanlah kami, serta mampukanlah kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, dan kami ingin menunjukkan bahwa kami punya iman, punya Tuhan dalam kelakuan kami, supaya kami bisa dan mampu melakukan yang baik. Roh-Mu lah yang memampukan kami supaya kami bisa melakukan yang baik, secara khusus di pandemi COVID-19 ini, supaya kami bisa menunjukkan di situasi sulit ini, kami pun bisa menunjukkan hal-hal yang baik, mendoakan orang lain, siapapun mereka, khususnya bagi orang yang menderita COVID-19 sampai saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, abang dan kakak kami, abang-abang dan kakak-kakak kami guru sekolah minggu, berkati juga gereja HKBP Sutoyo, berkati juga pemerintah kami, presiden sampai yang terendah juga, berkati para dokter, para medis, semua yang saat ini sedang berperang melawan COVID-19. Berkati juga usaha pemerintah kami dalam vaksin yang sudah mulai dilakukan vaksinasi di berbagai tempat. Kiranya vaksinasi yang telah berjalan dan akan berjalan juga menjadi solusi bagi negara ini dan bagi kami supaya kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati juga orang-orang yang membenci kami, dan sertai kami setiap hari, cukupkan kehidupan kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Oke adik-adik, kalian pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort kita, Amang Harahap. Nah, luar biasa sekali khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Amang mengajarkan kita hari ini untuk menunjukkan bukti keimanan kita. Oke, nah mari kita sama-sama adik-adik dan kakak belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan juga bisa mengasihi orang-orang sekitar kita sebagai bukti dari keimanan kita. Bisa ya adik-adik ya? Oke, kita mau memasuki ibadah kelas. Sebelumnya kita bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Nah, kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berjoget bersama bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, kalian bisa sambil berjoget di rumah ya. Oke, bisa sambil berjoget dan tersenyum. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy. Kembali adik-adik persiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya, terutama persiapkan hati dan juga pikiran kalian. Oke, kembali fokus dan tetap semangat. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy, kakak mau mengingatkan kembali buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, nanti bisa minta tolong mama dan papanya atau abangnya atau saudaranya untuk mentransfer ke rekening gereja kita. Oke, nomor rekeningnya ada di bawah sini ya. Oke, sudah siap? Kita mau mempersiapkan hati kita.
kita mau mempersiapkan juga pikiran kita bernyanyi lagu kasihnya seperti sungai. Oke? Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di kelas 5-6. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, karena Kau masih berikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadi kami sudah bernyanyi di kelas. Tuhan yang berkati pujian kami tersebut untuk dapat menaikkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Oke. Kita buka kitab kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau sudah, jangan lupa kita baca sama-sama di Perjanjian Baru 3, 2, 1 ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, dalam kelas ini kita diajarkan untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita. Jika adik-adik tahu dan juga sudah hafal, kita mempunyai hukum Taurat 1-10. Hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah, pencipta kita.
Dan hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Baiklah, dalam hukum ini sesama kita itu siapa sih? Sesama kita adalah semua orang. Bahkan musuh kita juga termasuk sesama kita. Orang yang berbeda keyakinan kita juga termasuk sesama kita. Bagaimana cara kita membantunya? Membantu bukan dalam hal yang misalnya kita mencontek. Mencontek itu membantu, ya membantu. Tapi itu bukan perbuatan yang tidak baik. Itu menjerumuskan teman kita untuk malas belajar, selalu mengandalkan kita, tidak mengandalkan dirinya sendiri ataupun tidak mengandalkan Tuhan juga. Itu suatu contoh perbuatan yang tidak baik. Kita membantu sesama kita bagaimana caranya? Bukan karena kita merasa kasihan, bukan karena kita merasa empati, iba, tetapi karena apa? Dia menunjukkan pertolongan di kita. Dan kasih itu juga tanpa melihat adanya ras, suku, agama, warna kulit, status ekonomi, atau apapun yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan jika dia, mohon maaf, secara fisik kelihatan tidak baik, kita juga harus saling membantu dia. Karena itu adalah gambaran Tuhan juga, ciptaan Tuhan juga. Kita membantu sesama kita karena itu tugas kita. Karena itu kasih kita kepada sesama kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita itu kasih yang berbentuk perbuatan. Kasih yang dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Tindakan yang nyata. Bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin terkenal, atau dengan sebutan sekarang tuh ingin viral di media sosial, di Instagram, di Facebook, ataupun YouTube, yang membuat dia hebat ya, dia membantu loh, dia banyak banget bantuannya. Jangan seperti itu ya adik-adik. Ya kita ingin membantu, bantulah. Istilahnya kita membantu dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini melihat. Kita bantu dengan sesuai kemampuan kita. Kita bisa membantu dengan tenaga, pikiran, ataupun dengan sukarela. Sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini, walaupun dia berbeda dengan yang ditolongnya, dia memberikan segalanya. Dia mengobatinya, dia dirawat, bahkan diberikan penginapan untuk merawat orang tersebut. Apakah adik-adik juga mau ingin seperti orang Samaria tersebut? Atau ingin menjadi orang yang seperti imam dan juga orang Lewi? Orang imam ini, dia mempunyai pengetahuan yang sangat hebat. Dia rajin baca kitab, dia sering berdoa, dia dikenal sebagai orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Tapi ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya, dia seolah-olah tidak mengenalnya. Siapa tuh? Nggak kenal. Nanti repot bantuinnya. Udah lewatin. Atau kita jangan seperti itu. Mungkin adik-adik merasa pernah ditolong oleh orang yang tidak kita kenal. Ketika kita mungkin lagi di jalan sedang terjatuh, tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, dia membantunya. Bagaimana perasaan kita? Sungguh kaget dong, senang, ya kan? Orang tersebut membantu karena kita membutuhkan pertolongannya. Sama seperti orang Samaria yang murah hati. Dia memberikannya kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan tersebut. Nah, untuk saat ini kita belajar bagaimana kita memberikan bantuan, bukan karena kasihan ataupun empati atau ingin dikenal, dipuji, atau bahkan ingin viral. Kita berikan dengan kasih kita, karena kita adalah gambaran Tuhan. Bagaimana kita diciptakan Tuhan dengan gambarannya, kita bantu sesama kita. Kasih kepada sesama menunjukkan kita bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Sama seperti lambang salib tersebut. Lambang salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu hubungan kita ke atas, ke Tuhan. Bagaimana kita mengasihinya, kita mengikutinya, kita melakukan perbuatan yang baik, kita membantu sama kita rajin ke gereja, membaca Alkitab, mengikuti hukum Taurat, dan yang
Horizontal itu hubungan kita kepada sesama, kepada musuh. Yang sudah bilang, jikalau hari ini kita masih mempunyai musuh, adik-adik belajar untuk bisa memaafkan, untuk bisa lagi tegur sapa, atau mungkin bisa chattingan. Kita bisa membuka lembaran yang baru. Jangan sampai nanti kita mempunyai musuh, itu tidak bagus. Kemudian jikalau kita masih susah untuk membantu hal yang sepele saja, misalnya di rumah mama kita minta kita tolong untuk, misalnya, Ucok tolong dulu belikan ini ke warung, nanti aja mah. Itu merupakan contoh yang tidak bagus. Hal yang sepele saja kita dari rumah kita, membantu orang tua membersihkan kamar tidur atau membersihkan rumah, menjaga adik. Setelah kita sudah bisa melayani keluarga kita melalui perbuatan yang kita lakukan, kita bisa di lingkungan sekitar kita, dengan tetangga kita, teman-teman kita, atau nanti jika kelar pandemi ini kita bisa menjadi contoh yang baik di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Seperti itulah adik-adik contoh kasih. Kasih itu menunjukkan perbuatan melalui perbuatan yang sangat nyata, bukan hanya dengan kata-kata atau nanti kalau ini bantu-bantu, tapi ketika ada temannya yang sedang membutuhkan pertolongan atau bantuan, dia tidak mau membantu karena dengan alasan beda agama, beda suku, beda ras, beda warna kulit, atau dia orangnya sering jahilin kita sehingga kita tidak membantunya. Jangan seperti itu. Itu sama saja kita seperti orang yang tidak baik, sama seperti orang Lewi, sama seperti orang imam yang ada di Alkitab tersebut. Untuk kita belajar untuk mengasihi sama kita dari kita sendiri, dan bagaimana kasih untuk menghidupi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami diajarkan untuk menjadi orang Samaria yang murah hati, bagaimana dia memberikan apa yang dia punya untuk membantu sesamanya tanpa melihat ras, agama, ataupun fisiknya. Dia membantu memberikan yang dia punya. Tuhan juga ajari kami, jika kami masih mempunyai musuh ataupun yang kurang berani hati kami, Tuhan ajari kami untuk bisa bertegur sapa dengan teman kami tersebut. Tuhan yang berkati kehidupan kami jikalau kami masih saja berbuat yang tidak baik juga Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa negara ini untuk dapat selesai COVID, hingga kami dapat bertemu di gereja, di sekolah, atau dimanapun kami berada, dan kami dapat melihat nama yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, telah berdoa siap syukur padamu. Amin. Baiklah adik-adik, karena temanya tentang kasih, Abang minta adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang bertemakan kasih, atau ada kata-kata yang mengenai tentang kasih dengan gaya atau dengan musik dari YouTube bisa. Nanti yang abang nilai itu dengan gaya, gak ada yang malu-malu begini, cuma begini doang nyanyi. Itu abang nanti nilai dapat kupon, jelas lagunya apa, terus gayanya juga juga cocok dengan lagu yang dia punya. Boleh dari Kidung Jemaat, boleh dari NR atau nyanyian rohani, atau dari bahasa Batak kalau ada. Boleh diiringi papa mamanya untuk main lagu dengan gitar ataupun dengan keyboard, piano, atau dengan pianika. Pokoknya alat musik apa aja yang ada bisa punya. Abang akan lihat, nanti kita bisa share di grup. Nanti kita tunggu sampai jam 3 sore, nanti abang akan rekap, kita lihat. Adik-adik semoga bisa nyanyikannya, dan bukan hanya menyanyikan tapi juga bisa melakukan kasih dimanapun kita berada. Dan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam, dadah.